Saya mau lihat saudara kekasih sampai di mana kita ya diberkati pada hari ini atau pada minggu ini, atau ada yang belum diberkati seperti itu ya, sehingga dengan kedatangan kita lewat ya hari ini wajahnya gelap semua gitu. Gimana? Coba lihat mukanya kiri kanan, terang atau gelap gitu ya. Ya kadang nggak ada uang ini gelap kita lihat semua ya kan. Karena kita bilang kadang kan hepeng do mengatur negara on, hepeng do sudahnya gitu kan, uanglah segalanya gitu ya kan. Tapi segalanya bukan uang. Ada men? Karena kita lihat banyak orang yang beruang cerai juganya gitu ya kan. Banyak orang yang beruang banyak juganya masalah mereka gitu. Jadi bukan uang segalanya, sekalipun ya kita perlu uang ya, ke kamar mandi saja di luar sana pakai uang iya, tapi bukan uang segalanya saudara kekasih. Mari kita kembali belajar firman Tuhan. Kalau pada saat hari ini saudara kekasih ya, saya percaya semuanya tadi berangkat dari rumah penuh persiapan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya, memberikan hidup kita, hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara kekasih, kalau kita bercerita tentang kegelapan seperti itu ya, kira-kira kalau saudara kekasih kita mengalami ya kegelapan ya, mati lampu seperti itu dia. Kalau seperti itu apa yang diperlukan saudara kekasih? Ya, cahaya. Jadi kalau saudara kekasih ada suasana yang gelap ya, yang diperlukan di situ bukan uang, bukan harta, ya kan? Bukan kekayaan. Semuanya kita butuh terang, ya kan? Semuanya kita butuh cahaya, sekalipun dalam keadaan yang sudah malam, ya kan? Ada waktu malam, ada waktu terang. Sekalipun sudah malam, kita kayaknya nggak perlu ya gelap. Tetap kita butuhkan cahaya atau terang gitu ya. Saudara kekasih, kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita buka di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105 kita sama-sama baca. Oke, anak muda fokus ya. Pergunakan HP-nya untuk dengarkan ya, buka firman Tuhan. Kita sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Pelita itu adalah suatu cahaya atau alat untuk menerangi. Ya, makanya saudara kekasih ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara kekasih, ini ayat firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita, sering kita dengar, bahkan kita nyanyikan menjadi suatu pujian bagi kita, bagi Tuhan. Saudara kekasih, bahwasanya firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saudara kekasih, semuanya kita membutuhkan suatu cahaya atau terang dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, kita sudah tahu apa yang menjadi suatu kebutuhan ketika ada kegelapan di dalamnya. Ya, ketika ada kegelapan, yang kita butuhkan di situ adalah cahaya. Yang kita butuhkan di situ adalah pelita untuk menerangi kegelapan itu, supaya kita boleh melihat. Iya. Tapi terus terang aja saudara kekasih, semuanya kita nggak suka yang namanya kegelapan, ya kan? Coba kalau mati lampu, gimana? Suasana hati kita, suasana pikiran kita yang begitu sangat
kacau. Hello? Kalau saudara kekasih, kalau mati lampu ya, rumah kita ya dihinggapi oleh kegelapan seperti itu. Hati kita tidak senang, malah kita langsung menggerutu, mati lampu lagi ini. Ya, kalau bapak langsung telepon ke PLN. Kenapa mati lampu kami? Ya, itu menunjukkan bahwasanya kita tidak suka gelap. Sekalipun sudah malam. Hello? Sekalipun sudah malam, kita tidak suka gelap. Ya. Kenapa saudara kekasih dikatakan lewat firman Tuhan ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Itu menunjukkan saudara kekasih bahwasannya Tuhan itu ya suka dia kalau kita hidup di dalam terang. Ada amin? Hidup di dalam terang. Lewat perbuatan, tingkah laku kita semuanya terang. Ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Semuanya saudara kekasih, kita tidak mau hidup di dalam kegelapan. Kita mau semuanya hidup di dalam terang. Saudara kasih, dalam nama Yesus, lewat firman Tuhan ini, firman itu menjadi suatu lambang pelita di dalam kehidupan kita. Kita lewat firman Tuhan ini, betapa saudara kekasih kita butuh pelita dalam hidup kita. Karena dunia ini sangat gelap. Arti gelap itu adalah banyak di dalamnya kejahatan-kejahatan. Kita boleh lihat saudara kekasih, situasi keadaan sekarang. Iya. Kejahatan di mana-mana. Itu membuat mata orang gelap melihat karena tidak ada pelita. Karena tidak ada pelita, sehingga saudara kekasih kejahatan-kejahatan yang terjadi. Kita boleh dengar ya, bapak tiri saudara kekasih ya menjahati anak tiri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena gelap penglihatannya. Makanya kita kembali kepada firman Tuhan, betapa kita perlu terang itu dalam hidup kita. Kalau kita boleh lihat keadaan sekarang yang banyak begitu manusia yang mengeluh. Di sini nggak ada ya? Ada? Iya. Mengeluh. Di sana sini saudara kekasih, kita dengar orang banyak mengeluh. Yang sulit sekali saudara kekasih untuk mencari uang. Karena uang tadi dikatakan adalah segalanya. Segalanya perlu uang, iya. Segalanya perlu uang, tapi bukan uang segalanya. Kita boleh lihat di mana-mana banyak orang mengeluh tentang keadaan. Jadi saudara kekasih, hari demi hari itu bukan semakin baik keadaan, semakin buruk. Jadi di situ kita perlu firman, di situ kita perlu pelita saudara kekasih, karena ada tertulis di dalam Amsal 14 ayat 12. Ya, Amsal 14 ayat 12. Ya, dikatakan seperti ini. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Ada jalan yang disangka orang lurus. Hello, seperti itulah keadaan manusia sekarang banyak. Dia sangka semua perbuatan yang dia lakukan itu baik. Semua yang dia kerjakan itu benar. Apalagi muda-mudi sekarang. Ya kan? Semua yang dia kerjakan jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang bebas. Dia pikir itu baik. Karena itu merasa dia bahagia di situ, seperti itu dia. Dia senang. Jadi dia pikir itu baik pekerjaan yang dia lakukan.
Tapi itu kembali kepada firman Tuhan. Apa yang ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itulah keadaan sekarang, saudara kekasih. Banyak orang melakukan menurut kesenangannya sendiri, menurut kebaikannya sendiri. Jadi dia pikir itu baik, tapi dia tidak tahu kalau itu menuju maut, menuju kehancuran buat masa depan mereka. Makanya kita perlu firman Tuhan. Ada amin? Kita perlu firman Tuhan. Kenapa kita perlu firman Tuhan? Mari kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Bisa dibantu? Ya. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada amin? Kenapa kita perlu firman Tuhan? Karena lewat firman Tuhan itu kita dinasehati, kita ditegur, kita diajar. Ya, itu dia saudara kekasih. Kita dididik supaya hidup kita benar. Ada amin? Iya. Makanya mari anak muda-mudi kami terkhususnya, jangan engkau marah jikalau engkau dinasehati. Jangan engkau marah jikalau engkau ditegur. Iya, karena banyak sekarang ya, muda-mudi sekarang ini begitu ditegur, begitu dinasehati, mereka marah, mereka sakit hati, mereka tersinggung. Saya rasa bukan muda-mudi aja ya, orang tua juga seperti itu. Iya, orang tua juga banyak nggak siap ditegur, nggak siap dinasehati. Itulah membuat kita tidak pernah menjadi benar. Itulah membuat kita tidak pernah menjadi orang benar. Iya. Sementara saudara kekasih, guna firman Tuhan ini tadi, ini dia. Semua tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, mengkoreksi kesalahan kita. Ya, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita supaya tahu di mana letak kesalahan kita, sehingga kita boleh memperbaikinya supaya tidak terulang kembali, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya, supaya kita menjadi orang benar. Halo, ada amin? Ya. Makanya buatlah firman Tuhan itu menjadi pelita dalam hidup kita, supaya jangan kita saudara kekasih meraba-raba, ya kan? Supaya jangan kita meraba-raba, karena banyak sekarang istri pun gak dikenalnya lagi suaminya, suami orang yang dikenal, karena sudah gelap dilihatnya dunia ini. Ya. Mari kita banyak belajar kembali kepada firman Tuhan, supaya hidup kita ini saudara kekasih diterangi lewat firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan ini saudara kekasih tidak hanya sekedar dinyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, sehingga kita tidak salah melangkah sesuai dengan firman Tuhan di dalam Amsal tadi saudara kekasih. Ya, setiap perjalanan apa yang kita lakukan itu kita tahu di ujungnya itu ada maut. Iya, di ujungnya itu ada kehancuran. Jadi kalau hidup kita diterangi, pikiran kita diterangi, hati nurani kita ini diterangi saudara kekasih, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya.
Makanya saudara kekasih, lewat firman Tuhan di dalam Mazmur ini tidak hanya sekedar dinyanyikan, ini juga lah yang dialami oleh Daud. Ada amin? Ini juga yang dialami oleh Daud. Dia merasakan bahwasanya lewat firman Tuhan itu hidupnya diterangi. Sekalipun saudara kekasih, Daud itu adalah yang menjadi suatu kesukaan Tuhan. Ya, bukan berarti Daud juga tidak pernah mengalami kesalahan. Tapi saudara kekasih, Daud dia kembali kepada firman Tuhan. Sampai dia buat ayat itu menjadi suatu mazmur bagi Tuhan. Dia nyanyikan kepada Tuhan. Karena di mazmur ini ayat yang paling banyak dan pasal yang paling banyak. Ya, kalau ayatnya di apa ya? Di 119. Daud ini saudara kekasih tidak hanya sekedar menyanyikan lagu ini, tapi itu menjadi suatu mazmurnya. Dia sampaikan kepada Tuhan bahwasanya pelita itu menjadi terang bagi jalannya. Ya, terang saudara kekasih buat kehidupannya, menerangi hati dan pikirannya. Banyak saudara kekasih, kalau kita tidak di dalam firman Tuhan, banyak orang digelapi hati dan pikiran sampai bisa membunuh anak dan istri. Di mana akal sehat coba saudara kekasih? Kalau secara manusia, ya, secara sadar, mana ada orang mau membunuh istri dan anaknya? Ya kan? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu tadi dia karena gelap sudah pikirannya, gelap hati nurani. Makanya kita begitu perlunya sekali ada firman dalam hidup kita, sehingga kita tahu mana kebenaran, mana yang salah. Kalau kita lihat saudara kekasih di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ayat pertama ya. 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau ini yang kita alami, kalau kita tidak di dalam Tuhan, bagaimana keadaan kita? Sudah pasti kita mengalami stres, kita mengalami saudara kekasih kesusahan, kita mengalami tekanan. Tapi mari kita kembali kepada kebenaran firman Allah, bahwasanya lewat firman Tuhan di dalam Mazmur saudara kekasih, bahwasanya firman itu menjadi pelita bagi jalanku dan terang. Ya, apa tadi? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga saudara kekasih kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita alami terus kesusahan lewat firman Tuhan ini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah pasti saudara kekasih nggak ada ketenangan di dalam hati kita kalau kesukaran yang terus kita hadapi. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Dia boleh terangi hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh memandang ada rencana Tuhan di balik itu semua. Indah pada waktunya. Ada amin? Iya. Ada kalanya saudara kasih, ketika itu yang kita alami lewat firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 1 ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kesukaran yang kita hadapi, kita pergi ke sana, kesukaran yang kita hadapi, kita pergi bekerja ke sini, kesukaran yang kita hadapi, kita pergi ke pajak induk, kesukaran yang kita hadapi. Ya, kalau hal-hal seperti itu yang terus kita hadapi saudara kekasih. Belum lagi saudara kekasih kita dikejar-kejar rentenir lagi kan? Nah, kemana kita lari kalau hal yang seperti itu terjadi? Nggak ada ketenangan. Ada ketenangan kalau dikejar-kejar ke rentenir kita. Nggak ada
ada ketenangan yang kita hadapi, alami. Makanya mari saudara kekasih, kita kembali kepada firman Tuhan. Walaupun kesukaran yang kita hadapi, kita boleh belajar bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara kekasih, jangan sampai kita juga tinggal di dalam rentenir itu. Lepaskan dirimu dari rentenir. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, supaya jangan dihantui dengan rasa takut, cemas, khawatir, nakan pelani terpan, medem pelani terpedemkan. Gitulah kan? Ngerti bahasaku? Ya, Pak Putra ngerti? Pak Putri. Kapan pula ada Bapak Putra di sini ya? Makanya sering kamu datang Pak Putri. Iya, sudah kuubah pula nama Andu, panggilan Andu. Bapak Putra. Iya. Makan pun gak termakan lagi, tidur pun gak tertidurkan lagi. Kenapa? Karena banyak tekanan. Karena kemanapun kita hadapi kesukaran yang ada. Jadi kalau kita pikirkan keadaan dunia ini bukan ada lagi yang lebih baik lagi. Banyak kita berdoa tahun 2024 ya, pemilihan presiden, kira-kira aman enggak? Aman? Di bibir saja aman. Aman. Banyak perlu kita berdoa keadaan bangsa kita ini, saudara kekasih. Tahun 2024 ya terjadi pemilihan. Sempat enggak Jokowi lagi, presiden kita gimana keadaannya? Hah? Ya, ada Yesus. Ada Yesus gitu ya kan? Ada Yesus. Kalau sudah nanti berperang di sana, udah beramang oi semua. Mangoi gitu ya kan? Iya. Jadi kita nggak tahu keadaan ekonomi bangsa kita ini atau semakin baik kalau sudah nanti pergantian pemerintah kita. Iya. Mari saudara kekasih, kalaupun tidak semakin baik, katakan aku tetap mengikut Yesus. Ada amin? Iya. Jangan nanti kita bilang udah keadaan kita nggak semakin baik, kita tinggalkan pula Yesus, kita lupakan Yesus, sudah gelap kulihat ini bu, gitu ya kan? Mari saudara kekasih, kita ambil komitmen. Sekalipun keadaan sesuai dengan firman Tuhan ini semakin sukar, aku tetap ikut Yesus. Karena di dalam Yesus, di dalam Yohanes 15 ayat 5, coba buka dulu. Yohanes 15 ayat 5 ya. Dikatakan seperti ini, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah kesukaran yang kita hadapi, kesulitan kita hadapi, kita nggak di dalam Tuhan pula. Iya, jelas ada ayatnya. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau sudah seperti itu, apalagi yang mau kita harapkan? Artinya apalagi yang mau kita andalkan? Kalau kita tahu tanpa Tuhan dalam hidup kita, kita tidak berdaya. Mari lewat firman Tuhan ini, ayat ini saudara kekasih, membuat kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Ada amin? Makanya ambil komitmen, sekalipun keadaan dunia semakin sukar, aku tetap di dalam Tuhan. Ada amin? Kalau seperti itu keadaannya, nggak absen lagi ibadah. Ini masih ada lagi bolong-bolongnya, aku tengok. Gimana itu? Apalagi komsel 2 ini.
Halo, Ibu Putri, tolonglah kasih contoh buat komsel yang lain. Ada me? Komsel 2 coba berdiri dulu. Kadang komsel 2 ini memberikan nilai yang terburuk dengan jumlah kehadiran ibadah. 2-3 mencakari rekom ibu jemaat komsel 2 ya. Mari komsel 2 kita tampil beda dengan komsel 1 dan komsel 3. Ada me? Tunjukkan kesetiaanmu, kerajinanmu, ketaatan kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Ada amin? Itu ambil komitmen. Sekalipun keadaan dunia semakin sulit, aku tetap mengikut Tuhan. Ada amin? Karena firman Tuhan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berdaya, saudara kekasih. Jadi apa mau kita gegehi pencari adilah ate Tuhan lah bolit. Tahu bahasa artinya? Artinya, coba translate Pak Pendeta. Enggak kamu terjemahkan? Kita gegehi pencari kalau tidak kata Tuhan. Adilang kata Tuhan lah mau terjadi. Artinya kita kerja keras pun untuk mencari uang, kalau tidak menjadi suatu kehendak Tuhan, nggak bakalan terjadi ya berkat itu menjadi milik kita. Saya pernah sampaikan kepada muda-mudi, mau rezeki, mau. Di mana ayatnya tertulis itu? Halo, muda-mudi, mau rezeki, mau. Semuanya mau rezeki, mau berkat, iya kan? Tapi ada sih di situ konsekuensinya. Rezeki yang mau Tuhan berikan bagi orang bagi siapa itu? Boleh dicari Pak Gembala. Tulisannya rezeki. Karena semuanya ini terang hari langsung cari apa katanya bahasanya sekarang? Cuan. Iya. Cuan di kampung kami sana apa itu Inang? Terang langsung cari cuan, terang langsung cari cuan, ya kan? Tapi ini dia firman Tuhan. Rezeki dapat, ya. Di dalam Amsal itu. Coba Amsal 20 ayat 9. Mazmur. Iya. Iya. Itu dia. Coba tampilkan dulu, Lus. Mazmur 111. Ayat belum dapat setulus ini ya. Ya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Halo? Mau rezeki? Iya. Kan kita begitu bangun pagi langsung mau bekerja supaya dapat rezeki. Ya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ada amin? Iya. Makanya kita nggak usah khawatir tentang rezeki. Ada amin? Kita belajar menjadi orang benar dulu. Iya, karena Dia berikan rezeki kepada orang yang takut akan Tuhan. Dan janjinya itu Dia ingat untuk selama-lamanya.
kepada siapa mau dia kasih. Keluarga si anu sesuai dengan pujian tadi. Bak urapan di kepala Harun. Ya, ke sana akan diperintahkan berkat-berkatnya. Ke keluarga Bapak Tesa, keluarga Bapak Tiara, keluarga Bapak siapa lagi? Bapak Pira. Ya kan? Jadi kita nggak usah khawatir yang namanya rezeki, tapi kita belajar untuk takut akan Tuhan. Ada amin? Jadi mari saudara kekasih, lewat firman Tuhan dalam Mazmur tadi dikatakan tentang pelita tadi, saudara kekasih, biarlah pelita itu tetap ada di dalam kehidupan kita untuk menerangi hati dan pikiran kita supaya kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Ada amin? Supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, supaya apapun yang menjadi kerinduan kita, ya Tuhan janjikan, ya Tuhan berikan sesuai dengan janjinya. Tuhan berkati kita sesuai dengan janjinya. Ada amin? Ya. Mari saudara kekasih, kita tahu saudara kekasih, semuanya dalam kehidupan kita ini banyak kesulitan, kesukaran yang kita hadapi. Tidak yang satu. Kalau kita dengar keluhan yang satu, mengeluh keluhan yang ini. Iya. Saudara, banyak ya saudara nggak tahu kalau yang kami hadapi banyak juga di luar ya jemaat kita datang mengeluh kepada kita, ya begini keadaanku begini, makan pun nggak aku pun nggak makan lagi, uangku sudah dilarikan 100 juta, jualanku udah di stop di tengah jalan, udah ilegal seperti itu, udah dibakar semua, tolonglah Bu katanya. Apa yang bisa aku kalau minta tolong ya ada istilahnya kan, ke kantor polisi gitu ya kan. Aku mau kujual barangku ini semuanya, kamu beli katanya. Kemana lah, kayak mana caraku untuk membantu ini? Makan pun aku nggak lagi katanya. Belum lagi di sana, Bu belilah rumahku ini 3 kali bayar 4 kali bayar pun boleh. Bu belilah tanahku ini katanya 2 kali bayar pun, tahun depan kamu lunasi pun boleh katanya. Haleluya. Emang kayaknya di sini gudang uang gitu ya. Saudara nggak tahu itu yang datang ke rumah. Iya. Beli rumahku sana, beli tanahku sana, beli mejaku, beli iniku katanya. Berapa orang yang sudah datang seperti itu saudara kekasih, yang mereka alami ya kesulitan demi kesulitan yang terjadi. Jemaat di sini ada tetangga aja mungkin ya. Iya. Jadi mari saudara kekasih, ya ada itu tertulis ya di mana itu anak-anak bahwa sama Komi Ibu saya sampaikan ya, bahwasannya Tuhan akan membedakan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Sama Komi Ibu saya sampaikan itu. Halo, di mana ayatnya? Lupa. Di pengkhotbah kan? Siapa ibu-ibu yang hafal, daya ingatnya kuat, yang belum penuh memorinya? Iya, ibu-ibu ini maklumlah banyak lupa karena sudah penuh memori, Pak. Makanya lancar-lancar lah dikasih setoran itu. Pengkhotbah kayaknya ya Ibu. Lupa ya? Oh, Maliaki ya. Coba Maliaki. Setoran. Penuh memori kalau nggak ada setoran itu, karena memikirkan ini semua jadi lupa ayat firman Tuhan. Maliaki ya, Maliaki 3 ayat 18 ini ya. Iya, mari kita sama-sama baca 1, 2, 3 ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada amin? Makanya jangan bolong-bolong beribadah. Hello, Komsel 2. Ibu ini Komsel 2 aja terus yang ditegur ini, gitu ya kan? Ya, karena kita yang melayani Komsel 2, kita lah yang tahu kayak mana anak-anak kita. Komsel 1 dan Komsel 3, saya kan nggak tahu kayak mana keadaan mereka. Mungkin mereka yang lebih
yang terbaik di dalamnya. Ya betul, gimana Ibu kira-kira komsel kalian? Iya. Komsel 2 lah yang sering kutegor. Iya, karena itu yang saya tahu gitu. Jadi jangan kita bolong-bolong lagi ibadah, ini ayatnya. Ada amin? Iya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaannya. Makanya belajarlah setia. Kita beribadah itu pun memiliki hati yang tulus. Bukan supaya aku nanti dilihat Bapak Gembala, supaya dilihat Ibu Gembala, supaya dilihat pemimpin Komsel 3 dan Komsel 1. Aku paling rajin di dalamnya. Gak seperti itu. Tapi ada suatu ketulusan, kerinduan kita, ada suatu perjumpaan kita kepada Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Ada amin? Mari lewat firman Tuhan ini kita dikuatkan, diteguhkan kembali. Makanya buatlah firman Tuhan itu, saudara kekasih, firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Ada amin? Di mana tertulis? Mazmur 119 ayat 105. Ayat hafalan Komibu ya. Hari Senin kutanya lagi balik. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat hafalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Shalom. Kehidupan adalah perjalanan. Jadi kalau jalan hidup ini tidak jelas, maka terjadilah keraguan akan hidup dan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tentunya kalau pelita itu dipergunakan pada malam hari dan terang itu pada saat kita berada di siang hari, itu pun harus ada suatu penuntun, yaitu pelita pada saat malam hari, sehingga kita tidak tersesat. Kalau saudara, sewaktu kami perjalanan dari desa ke desa, dan karena jalan perjalanan kami itu adalah hanya jalan tikus, maka suatu ketika kami waktu itu kesasar di tengah hutan. Saya pernah mengalaminya, kesasar di tengah hutan karena nggak pakai obor, nggak pakai pelita. Akhirnya kami lihat manalah ada yang nyala lampu di rumah, lampu listrik nggak ada, di pedesaan nggak ada, hanya lampu rumah. Kalau kita lihat ada lampu, oh itu ada rumah di sana, dan kita cari mana jalan yang pas. Nah, tonggo saudara, berputar-putar di tengah hutan. Kita nggak tahu mau ngapain. Baru kita cari jalan, kita raba jalan, baru sampai ke tujuan. Nah saudara, saya sambung mengenai masalah kesukaran yang dihadapi oleh manusia zaman sekarang. Tadi Bu Gembala menyampaikan kepada kita, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sebenarnya bukan kesukaran makanan dan minuman, bukan masalah pakaian yang kita pakai di tiap-tiap hari, tapi masuk kita kepada ayat yang keduanya dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan lanjut ke ayat 2-nya berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ada loh di anggota kami satu orang yang menjadi hamba uang sampai sakit dia. Tadi pagi udah saya singgung itu, saya nggak mau kasih tahu siapa namanya sekarang ini. Mereka akan membual, bohong, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak. Nah ini anak-anak sekarang, mereka berontak kepada orang tuanya hanya demi kepentingan dirinya sendiri. Kemudian sorangi, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini orang agnostik. Itulah masa kesukaran.
Maka perhatikan Bapak Ibu, apakah anak-anak kita di rumah orangnya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, atau dia orang agnostik yang tidak peduli kepada agama. Yang berikutnya adalah tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Kalau didamaikan dengan temannya, saudaranya yang lain, nggak mau berdamai. Kemudian dia suka menjelekkan orang dan tidak mengekang diri, garang, tidak suka hal-hal yang baik. Itu yang sukar, dan sukar sekali. Tangga saudara, kalau menuju kepada hal ini akan terjadi kesukaran di tengah-tengah keluarga kita. Kita ajari yang baik, nggak mau dengar dia. Dia mau hanya kemauannya sendiri yang mau dikerjakannya. Yang keempat adalah suka mengkhianat, tidak berpikir panjang dan berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5-nya. Nah ini ya. Semua baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, perhatikan baik-baik ayat 5 ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bagaimana? Bahasa Inggrisnya pasirima angka sisongoni. Amin. Pasirima angka sisongoni. Amin. Kalau orang Karo berkata, kalak si bagenda ulah deheri. Hah? Ulah dehari. Jangan engkau dekat-dekatkan, jangan engkau bergaul dengan orang yang demikian. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu itu Ibu Gembala sering menceritakan sama anak-anak akan hal ini. Orang yang demikian jangan kau dekati, dekatin orang baik. Amin. Kembali kepada Mazmur tadi, Maleakhi pasal 3 ayat 18 tadi mengatakan bahwa ada perbedaan orang yang cinta Tuhan dengan orang yang munafik. Apa itu? Berkat Tuhan melimpah bagi mereka. Ada amin? Maka pada hari ini, mulai hari ini engkau jaga persahabatanmu, jaga pergaulanmu, ya, jaga. Lebih bagus nggak usah berteman daripada kau berteman dengan orang pemberontak. Lebih bagus tahu saya punya teman daripada kau berteman dengan orang yang tidak cinta Tuhan, yang tidak suka beragama. Lebih bagus nggak usah kau berteman bagi orang yang bermain-main saat beribadah. Bisa jelas? Karena saat ibadah kamu mulai main-main. Tadi kata mereka beribadah tapi pura-pura. Karena apa yang mereka buat hal-hal lahiriah. Maka mulai hari ini kau perbaiki pergaulanmu, persahabatanmu. Perbaiki. Nggak ada gunanya engkau bermain-main saat ibadah. Ya, karena ingat baik-baik, engkau akan disisihkan. Firman Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Jadilah orang terpilih. Amin. Jadilah orang terpilih. Supaya apa? Supaya engkau menjadi orang yang dipakai Tuhan.